Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Kami kembali mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara yang menjalankan. Kali ini kita akan membahas kombinasi serangan tersembunyi yang mematikan dari Grandmaster Prancis berdarah Iran, Ali Reza Firouzja, ketika berhadapan dengan Grandmaster Azerbaijan Nijat Abbasov di ajang FIDE Grand Swiss 2021 babak pertama. Kami memilihkan partai ini karena di sini akan terlihat kombinasi serangan menarik dari Ali Reza Firouzja. Ali Reza berelo 2770 sedangkan Nijat Abbasov 2638. Oke, siapkan fokus dan mari kita mulai. Ali Reza Firouzja memegang buah putih dan Nijat Abbasov memegang buah hitam. Permainan dibuka dengan pion E4 dan E5, lalu kuda F3 dan F6. Ali Reza mendorong pion D4 dan jawaban Nijat Abbasov adalah kuda kali pion E4. Ali Reza Firouzja pion kali pion E5. Selanjutnya Nijat Abbasov mendorong pion D5. Putih kuda B ke D2 dan dijawab hitam dengan gajah gelap ke E7. Sepertinya ini adalah persiapan rokade pendek. Ali Reza mengawali pertukaran perwira kuda kali kuda dan dijawab pion kali kuda. Ketegangan mulai terasa karena lajur D sudah terbuka dan kedua menteri saling berhadapan. Ali Reza Firouzja ternyata melakukan pertukaran menteri di langkah ke-7. Menteri kali menteri skak dan dipukul kembali dengan gajah gelap milik Nijat Abbasov. Putih lanjut kuda ke D4. Dijawab hitam kuda ke D7 menyerang pion. Ali Reza Firouzja memberi pengawalan dengan meluncurkan gajah ke F4. Hitam kuda ke C5. Di langkah ke-10, Ali Reza Firouzja melakukan rokade sayap menteri. Hitam menjawab pion C6 untuk menambah jalur pengembangan bagi gajah gelapnya. Putih gajah ke C4 dan dijawab Nijat Abbasov dengan gajah ke E7 mengawal kuda. Ali Reza Firouzja benteng H ke E1 menyerang pion hitam di E4 yang sementara terisolir. Jawaban hitam adalah mendorong pion ke A5. Sepertinya mulai memfokuskan arah serangan di sayap menteri. Putih mendorong pion di sayap satunya yaitu H3. Hitam menjawab pion H5. Ali Reza mulai mengantisipasi serangan di sayap menteri dengan dorongan pion A3. Nijat Abbasov gajah ke D7. Putih lalu menggeser raja ke B1. Hitam pion B5 menyerang gajah terang milik Ali Reza Firouzja. Ali Reza lalu memundurkan gajahnya ke petak A2. Di langkah ke-16, Nijat Abbasov melakukan rokade sayap raja. Di titik ini jelas bahwa kedua pemain rokade di sayap yang berseberangan. Tentu saja hal ini menjanjikan permainan yang saling serang. Putih mendorong pion G4 tentu saja untuk membuka lajur H. Tawaran diterima pion kali pion dan tentu dijawab putih dengan pion kali pion. Lajur H benar-benar telah terbuka di langkah ke-18. Jawaban Nijat Abbasov adalah gajah kali pion. Permainan semakin seru dengan Ali Reza Firouzja kuda kali pion menyerang gajah gelap milik hitam. Nijat Abbasov memberi pengawalan dengan benteng F ke E8. Ali Reza benteng D5. Ide sederhana yang terlihat tentu adalah menukar kuda dengan gajah agar di langkah berikutnya kuda hitam tanpa pengawalan. Sebagai antisipasi, Nijat Abbasov menggeser benteng A ke C8. Ali Reza memanfaatkan kesempatan ini dengan kuda ke A7 menyerang benteng menggarpu pion B5. Tentu saja pion sulit diselamatkan dan Nijat Abbasov memilih benteng ke A8. Putih kuda kali pion dan dijawab hitam dengan benteng E ke B8 menyerang kuda. Ali Reza kuda ke C7 lagi-lagi menyerang benteng. Nijat Abbasov menyelamatkan bentengnya ke A7 berbalik menyerang kuda. Putih mendorong pion E6 menantang pertukaran sambil membuka jalan gajah gelapnya mengawal kuda. Jawaban hitam adalah menumpuk benteng A ke B7. Ali Reza pion kali pion skak. Raja hitam tentu tidak memukul pion karena ada ancaman open skak dengan benteng memukul kuda.
Oleh karena itu, Nijat Abbasov menjawab menggeser rajanya ke petak F8. Ini bukan langkah terbaik, karena menurut Engine, Raja Hitam akan lebih baik jika bergeser ke H7. Alireza menggeser gajah gelapnya ke E5 menyerang pion G7 sekaligus menjaga diagonal ini. Nijat Abbasov kuda ke D7 menyerang gajah. Di sini, Alireza Firoza mengambil langkah penting yang menentukan. Jika sahabat-sahabat berkenan, silahkan pause video ini sejenak untuk menebak apa langkah terbaik Alireza Firoza di posisi seperti ini. Oke, selamat bagi yang sudah menemukan. Alireza menukar perwira benteng Kalikuda dan dipukul kembali oleh gajah milik hitam. Alireza Firoza lalu menggeser benteng ke H1 dan disinilah Nijat Abbasov menyerah. Kenapa Nijat Abbasov menyerah? Oke, mari sama-sama kita bahas. Menurut Engine ada 3 langkah terbaik hitam di posisi ini. Pertama adalah gajah kali pion A3 untuk membuka jalur pelarian bagi rajanya. Maka putih akan menjawab benteng H8 skak. Raja Hitam terpaksa ke E7. Putih kuda D5 skak. Raja Hitam ke E6. Putih benteng kali benteng dan dijawab benteng kali benteng pula. Putih kuda F6 open skak. Di titik ini hitam berada dalam dilema besar. Pion putih siap didorong dan jika dipukul oleh benteng, maka gajah hitam di A3 akan melayang. Jika di titik ini Raja Hitam memukul gajah, maka kuda putih akan memukul gajah D7 skak menggarpu benteng. Tentu saja putih sangat unggul. Kemungkinan langkah terbaik kedua, gajah gelap hitam ke C5 juga memberi jalur pelarian bagi raja. Maka putih kuda A6 menggarpu benteng dan gajah. Raja Hitam ke E7 dan putih kuda kali benteng. Hitam gajah E6 menantang pertukaran dan putih mendorong pionnya promosi skak. Raja Hitam memukul menteri dan putih gajah kali gajah. Di sini, putih juga unggul 1 gajah dan 1 kuda. Kemungkinan ketiga, hitam benteng ke B3 mengorbankan diri demi menutup jalur diagonal ini dari gajah. Putih benteng H8 skak. Raja Hitam memukul pion berbahaya di F7. Putih benteng kali benteng dan tentu saja benteng hitam tidak bisa balik memukul karena terkena pin oleh gajah. Hitam mendorong pion A6 dan benteng hitam dipukul oleh pion. Di posisi ini, putih juga unggul 1 benteng dan 1 kuda. Tentu saja akan sangat sulit bagi hitam menghindari kekalahan. Dari 3 kemungkinan jawaban terbaik tersebut, semuanya mengarah pada keunggulan telak putih. Sehingga Nijat Abbasov memutuskan untuk menyerah di langkah ke-28. Benar-benar kombinasi serangan mematikan dari Alireza Firoza. Demikianlah video singkat permainan luar biasa dari Alireza. Semoga bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Mohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.